Huru-hara di Kufah, kaum Makar mengacaukan majelis Said bin Al-As dan dibuang ke Syria. Kota Kufah dengan penduduknya yang heterogen, menjadi persemaian munculnya kelompok Makar. Mereka terdiri dari kaum Khawarij, munafik, fasik, serta para kriminal. Semakin hari, jumlah mereka meningkat, dan mulai membuat situasi Kufah penuh dengan fitnah dan intrik. Aksi mereka semakin terbuka, dan berani melancarkan provokasi pada forum-forum penting pemerintahan. Pada tahun ke-33 Hijriyah, Said bin Al-As mengadakan majelis terbuka, yang dihadiri oleh masyarakat umum. Majelis itu merupakan jajak dengar pendapat, antara pemerintah dengan rakyatnya. Segala macam persoalan yang berkaitan dengan umat dan agama, dibahas pada majelis tersebut. Di pertemuan terbuka itu, beberapa pengikut Abdullah bin Sabah berhasil menyusup dan merecoki jalannya majelis. Setidaknya ada 7 Khawarij dalam majelis, dan mereka menunggu momentum untuk melancarkan huru-hara. Beberapa di antaranya adalah Judub Al-Asdi, yang anaknya seorang pencuri dan dijatuhi hukuman mati karena pembunuhan, Al-Astar An-Nahawi, Ibnu Al-Kawa, dan Sosoah bin Souhan. Dalam majelis sempat terjadi perdebatan yang menarik antara Gubernur Kufah, Said bin Al-As dengan seorang penduduk bernama Hunais bin Hubais Al-Asadi. Perdebatan itu kemudian membuat suasana majelis menjadi tegang. Kaum Khawarij yang berada dalam majelis itu memanfaatkan situasi. Mereka berdiri dan memukul Hunais. Hubais, ayah Hunais, segera berdiri membantu anaknya. Said bin Al-As berusaha mencegah aksi pemukulan itu, namun kaum Khawarij itu memukuli ayah dan anak itu hingga pingsan. Bani Asad, klan dari Hunais dan Hubais, datang ke majelis untuk membela anggota mereka. Hampir saja terjadi perang di dalam majelis, namun berhasil dicegah oleh Said bin Al-As. Setelah peristiwa itu, kaum Khawarij menyebarkan fitnah tentang Said bin Al-As, Khalifah Utsman, dan para pemuka Kufah. Para penduduk Kufah yang beriman terkejut dengan adanya fitnah itu, mengutuknya, dan meminta gubernur Kufah menjatuhkan hukuman kepada penyebarnya. Mendengar permintaan itu, Said bin Al-As berkata, "Sesungguhnya Khalifah Utsman telah melarangku melakukan hal itu. Jika kalian menghendakinya, maka laporkanlah langsung kepada beliau." Beberapa pemuka Kufah melayangkan surat laporan kepada Khalifah Utsman, meminta beliau mengusir mereka dari Kufah, karena orang-orang itu adalah pengacau keamanan. Khalifah Utsman merespon surat itu, dengan perintah kepada Said bin Al-As, untuk mengusir orang-orang yang dianggap sebagai pembuat onar itu. Perintah dari Madinah segera dilaksanakan, dan terdapat belasan orang yang dikeluarkan paksa dari Kufah. Atas perintah Khalifah Utsman, orang-orang tersebut dibuang ke Syria. Khalifah Utsman bin Affan melihat gubernur Syria, Muawiyah bin Abu Sufyan memiliki kemampuan dalam mengendalikan orang-orang penghasut itu. Khalifah Utsman menyadari bahwa Muawiyah memiliki kemampuan untuk memberikan nasihat dengan kemampuan bahasa dan keindahannya. Muawiyah juga dikenal sabar, santun, cerdas, dan kecerdikan yang bisa digunakan untuk menghadapi para pembuat fitnah. Beliau mengirimkan surat kepada Muawiyah mengenai sifat-sifat orang tersebut. Sesungguhnya penduduk Kufah telah mengeluarkan sejumlah orang ke wilayahmu karena membuat onar. Penjarakan mereka dan didiklah. Jika mereka telah bertaubat, maka terimalah mereka. Beberapa penduduk Kufah yang dibuang ke Syria itu antara lain, Al-Astar An-Nahawi, Judub Al-Asdi, Sosoah bin Souhan, Kumail bin Ziyad, Umair bin Dobi, dan Ibnu Al-Kawa. Muawiyah bin Abu Sufyan menempatkan orang-orang buangan di sebuah gereja kosong. Mereka diperlakukan sebagaimana instruksi dari Khalifah Utsman bin Affan. Muawiyah berupaya keras meyakinkan orang-orang tersebut, memuliakannya, berinteraksi, mengajak mereka berbincang-bincang, dan mencoba mengenali rahasia-rahasia terpendam dalam diri mereka. Sampai pada sebuah kesempatan, Muawiyah bin Abu Sufyan berkata kepada orang-orang buangan itu, "Sesungguhnya kalian adalah orang-orang Arab yang memiliki beberapa gigi dan sebuah lidah. Kalian mendapati kehormatan dengan Islam dan mengalahkan bangsa-bangsa lain. Kalian juga mendapatkan bayaran dan mewarisi mereka. Aku mendapatkan informasi bahwa kalian menaruh dendam terhadap kaum Quraisy,
Dan sesungguhnya kaum Quraisy tidak menganggapmu rendah sebagaimana persangkaan kalian. Muawiyah bin Abu Sufyan berpendapat bahwa kaum Khawarij itu bisa disadarkan dengan dua hal. Pertama, pengaruh Islam dalam memuliakan bangsa Arab. Kedua, peran kaum Quraisy dalam menyebarkan dakwah Islam serta menanggung beban berat perjuangannya. Pada kesempatan lainnya, Muawiyah bin Abu Sufyan kembali menemui mereka dan berkata, Sesungguhnya para pemimpin kalian merupakan pelindung kalian hingga sekarang. Karena itu, janganlah kalian mengingkari pelindung kalian. Pemimpin kalian telah bersabar atas kejahatan kalian dan menanggung biaya kalian semua. Demi Allah, hendaklah kalian mengakhiri semua ini, atau Allah akan mendatangkan cobaan bagi kalian, sehingga menjadi racun bagi kalian, dan kalian tidak akan sanggup menghadapinya. Lalu kalian senantiasa menjadi rekan mereka dalam kejahatan terhadap rakyat, baik selama hidup maupun sesudah kematian kalian. Mendengar perkataan Muawiyah, salah seorang dari Khawarij itu yang bernama Sosoah menyanggah. Adapun apa yang Anda kemukakan tentang kaum Quraisy, maka bukanlah mayoritas bangsa Arab dan tidaklah menakutkan kami pada masa jahiliyah, hingga Anda menakut-nakuti kami dengannya. Adapun tentang pelindung, maka apabila pelindung itu berlubang, maka akan membahayakan kami. Sanggahan salah seorang Khawarij itu pun direspon oleh Muawiyah. Sekarang aku mengerti siapa kalian. Aku mengerti bahwa yang mendorong kalian untuk melakukan tindakan semacam ini adalah minimnya akal dan pemahaman kalian. Dan kamu sebagai juru bicara mereka, aku melihatmu tidak berakal. Ku perlihatkan kebesaran Islam kepadamu dan ku ingatkan kepadamu tentangnya. Maka apakah kalian akan mengingatkanku pada masa jahiliyah? Semoga Allah menghinakan orang-orang yang menganggap besar apa yang kalian lakukan. Selama beberapa waktu, Muawiyah bin Abu Sufyan masih bisa bersabar dan mencoba melakukan pendekatan diplomasi untuk menyadarkan kaum Khawarij itu. Beliau berdialog kepada para Khawarij itu. Sampai suatu ketika, Muawiyah menyadari adanya tujuan rahasia ketika kaum Khawarij itu mengatakan, Sesungguhnya kami memerintahkan Anda untuk meletakkan jabatan, karena di antara umat Islam terdapat orang yang lebih berhak dibandingkan Anda. Muawiyah bin Abu Sufyan semakin memahami bahwa ada maksud terselubung dari gerakan kaum Khawarij, munafik, dan fasik yang telah membuat keonaran di Kufah itu. Gubernur Syria itu masih bersabar dan mencoba menelusuri siapa provokator yang menjadi dalang dari aksi-aksi menjurus makar itu. Muawiyah masih memberikan kesempatan dan mencoba berdiplomasi untuk terakhir kalinya. Wahai manusia, berilah jawaban yang baik kepadaku, atau diam dan berfikirlah. Perhatikanlah apa yang bermanfaat bagi kalian, keluarga dan kerabat kalian, serta bermanfaat bagi umat Islam seluruhnya. Karena itu, perhatikanlah semua itu hingga kalian bisa hidup dengan damai dan kami bisa hidup berdampingan dengan kalian. Sosoah, juru bicara kaum Khawarij itu menjawab, Anda bukanlah orang yang berhak untuk itu, dan tiada kehormatan bagimu jika harus dipatuhi dalam kemaksiatan kepada Allah. Muawiyah bin Abu Sufyan akhirnya menjadi marah dan berkata kepada mereka, Hentikanlah, karena sesungguhnya tempat ini bukanlah Kufah. Demi Allah, apabila penduduk Syria melihat apa yang kamu perbuat kepadaku, sedangkan aku adalah pemimpin mereka yang sah, maka aku tidak akan mampu menghalangi mereka untuk menghajar dan membunuh kalian. Muawiyah bin Abu Sufyan kemudian berdiri dan mengatakan, Demi Allah, aku tidak akan mengizinkan kalian berada di Syria selama aku masih hidup. Muawiyah bin Abu Sufyan merasa bahwa orang-orang Khawarij tidak akan mungkin mendengarkan kebenaran. Sebagai gubernur Syria, Muawiyah memutuskan melaporkan sikap mereka kepada Khalifah Utsman, menjelaskan sifat-sifat mereka, dan potensi bahaya yang harus segera diantisipasi oleh Madinah. Muawiyah menulis surat laporannya kepada Khalifah Utsman. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Kepada hamba Allah, Khalifah Utsman bin Affan, dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Amma ba'du, wahai Khalifah, sesungguhnya Anda mengirim sejumlah orang kepadaku, yang hanya bisa berbicara dengan mulut-mulut setan dan tidak bisa menerima nasihat. Mereka mendatangi orang-orang dan merasa membawa pesan Al-Quran, sehingga masyarakat terkelabui. Tidak semua orang mengetahui agenda tersembunyi mereka dan apa yang mereka kehendaki.
Hanya perpecahan dan keonaran yang mereka sebarkan. Mereka merasa berat untuk menerima Islam hingga setan berhasil menyusup dan menguasai jiwa mereka. Mereka telah banyak menebarkan kerusakan dan menyesatkan banyak orang di Kufah. Aku tidak percaya jika berada di antara masyarakat Syria bisa menyadarkan mereka. Karena itu kembalikanlah mereka ke kota kelahirannya yang membentuk kemunafikan mereka. Penulis naskah Abdullah Hasan, ilustrator Didik Sunardi, pengisi suara Hilmi, musik Agusti M, editor Sultan, produser Haidar Ahmad Furqoni, diproduksi oleh Kastari Sentra Media.